Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah analisis fisika. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang analisis fisika klasik. Analisis fisika klasik meliputi 5 kajian. Yang pertama adalah uji mekanik yang terkait dengan gaya dan massa, analisis struktur, analisis termal, sifat kelistrikan dan kemagnetan, serta pencahayaan dan bunyi. Baik, yang pertama, gaya dan massa meliputi di dalamnya adalah kerapatan, modulus, kekerasan, dan impact. Sementara struktur fisik meliputi keporian, luas permukaan, dan seterusnya. Yang ketiga, sifat termal. Kita akan membahas tentang pemuaian, utamanya muai panjang, bidang, dan ruang dari bahan. Kemudian kalor dibedakan menjadi adanya panas jenis, konduktivitas panas, dan nilai hambatan panas. Berikutnya adalah temperatur, meliputi titik nyala, titik api, dan seterusnya. Yang keempat adalah kelistrikan dan kemagnetan, meliputi potensial, kuat arus, nilai hambatan, dan seterusnya. Kelima adalah pencahayaan dan bunyi, yang meliputi kuat pencahayaan, intensitas cahaya, dan seterusnya. Dari 5 kajian besar tadi, kita akan membahas 6 diantaranya. Yang pertama adalah densitas, ekspansi termal, sifat pelelehan, kalor jenis, konduktivitas termal, sifat kelistrikan, dan sebenarnya ada yang ketujuh yaitu elektrokimia. Namun seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa elektrokimia ini kita kecualikan karena sudah kita bahas lebih dalam satu mata kuliah tersendiri. Ke-6 bagian ini akan kita bahas secara teoritisnya di sini. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya baru akan kita bahas mengenai teknis pelaksanaan pengukurannya. Kita lanjutkan ke yang pertama, densitas. Densitas didefinisikan sebagai massa per unit volume. Kita dapat rumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Satuannya adalah gram per centimeter kubik, kilogram per liter, atau kilogram per meter kubik. Densitas ini ketika kita berbicara mengenai densitas atomik, maka dia ditentukan oleh nomor atom dan faktor-faktor lain seperti jari-jari atom dan atomic packing. Bagaimana nomor atom mempengaruhi densitas? Ingat, nomor atom akan menentukan berapa jumlah proton dan jumlah elektron. Jumlah elektron akan menentukan berapa banyak kulitnya. Semakin banyak kulitnya, maka jari-jari atom akan semakin besar. Kalau ada jumlah kulit yang sama tetapi jumlah proton dan elektronnya lebih banyak, maka jari-jarinya justru mengecil. Silakan Anda pikirkan kenapa. Berikutnya adalah atomic packing. Apa itu atomic packing? Ingat bahwa dalam satu material, dia tersusun dari atom-atom. Atom-atom ini ada yang posisinya tidak beraturan. Kita sebut sebagai bahan amorf. A itu tidak, morf itu bentuk. Jadi bahan amorf kira-kira maknanya adalah bahan yang tidak berbentuk. Ada juga yang kita sebut sebagai kristal. Nah, kristal ini kebalikan. Dia atom-atomnya membentuk suatu bentuk tertentu. Ada yang kubik, itu berarti dia berbentuk kubus. Kubus ada yang simple cube. Atom-atomnya ada pada tiap titik sudut dari kubus itu. Ada yang heksagonal dan seterusnya. Nah, pengaruh atomic packing ini akan memberikan berapa besar jarak antar atom. Jarak antar atom ini akan mempengaruhi densitas. Oke, berikutnya. Densitas dipengaruhi oleh suhu. Ingat, Rho sama dengan M per V. Massa tidak dipengaruhi oleh suhu, namun volume dipengaruhi oleh suhu. Umumnya, ketika suhu naik,
volume akan naik. Artinya, ketika suhu naik, umumnya rho akan turun. Berikutnya, kita bahas beberapa pengertian. Yang pertama, kerapatan dan massa jenis. Densitas, kerapatan, dan massa jenis merupakan suatu istilah yang sama, sehingga bisa saling menggantikan. Namun, idealnya ketika nanti Anda menuliskan laporan tugas akhir, Anda menuliskan hanya satu istilah saja sebagai bentuk konsistensi. Boleh di awal Anda tuliskan densitas dalam kurung kerapatan massa jenis pengertiannya ini. Untuk berikutnya Anda gunakan salah satu itu saja, entah itu kerapatan atau densitas atau massa jenis. Yang berikutnya adalah kerapatan relatif. Apa itu kerapatan relatif? Kerapatan suatu material dibandingkan material lain yang kita jadikan sebagai pembanding, sebagai standar. Karena dia relatif, maka dia tidak memiliki satuan dibandingkan. Satuannya hilang. Kerapatan relatif ini menggunakan pembanding. Siapa yang kita jadikan sebagai acuan pembanding? Siapa saja. Material apapun boleh Anda gunakan sebagai pembanding. Namun, akan lebih baik jika pembanding ini merupakan sesuatu yang sudah sama-sama kita ketahui secara umum, misalnya air. Semua sudah memahami, secara umum semua sudah memahami kerapatan air dan seterusnya, sehingga kita mudah untuk memahami ketika orang menyatakan kerapatan relatif dalam perbandingan terhadap air. Atau dibandingkan dengan acuan standar yang sejenis. Misalnya ketika Anda membahas tentang BBM, bahan bakar minyak, bensin, ada Pertamax dan seterusnya. Kualitas Pertamax, misalnya dari sisi kerapatan, dia dibandingkan dengan kerapatan dari standar Pertamax dengan kondisi ideal dia pada suhu tertentu. Supaya apa? Supaya memudahkan kualitasnya. Bisa tahu apakah dia terlalu berat, terlalu rapat, atau kurang rapat. Yang berikutnya adalah specific gravity. Densitas suatu material dibandingkan dengan densitas air pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi, specific gravity ini merupakan salah satu kasus khusus dari kerapatan relatif. Karena dia merupakan perbandingan dengan standar yang sudah tertentu, yaitu air pada suhu 4 derajat Celcius. Kenapa air pada suhu ini dijadikan sebagai standar khusus? Karena air pada suhu 4 derajat Celcius memiliki densitas tepat 1 gram per cc. Dengan kata lain, ketika kita membahas specific gravity, seakan-akan kita sedang membicarakan nilai yang sama tapi tanpa satuan, karena dibagi dengan 1. Seakan-akan hanya menghilangkan satuan. Berikutnya yang tadi kita lewat, berat jenis. Apa itu berat jenis? Nah, berat jenis ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah terjemahan dari specific gravity, sehingga sudah persis sama plug dengan pengertian specific gravity. Pengertian kedua, berat jenis adalah perkalian antara massa jenis dengan percepatan gravitasi bumi. Ingat, W sama dengan M kali G. Berat sama dengan massa kali gravitasi. Sehingga berat jenis di sini adalah massa jenis kali percepatan gravitasi. Nah, karena berat jenis ini memiliki dua pengertian yang berbeda, sebaiknya kita hindari. Kalau itu menyangkut ke specific gravity, tuliskan secara khusus specific gravity dalam huruf miring dan seterusnya untuk membedakan. Berikutnya, densitas ini sangat berperan di dalam
di dalam penerapan di lapangan. Misalnya kaitan dengan strength to weight ratio. Yang kita inginkan adalah kekuatan. Namun, kekuatan seringkali berkaitan dengan densitas, dengan berat. Semakin tinggi kekuatannya, densitasnya semakin besar. Nah, makanya penting ada strength to weight ratio. Kita menginginkan kekuatan optimum dengan weight atau berat yang minimum.